Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KWT Amanah yang ada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Dusun Sukomoyo. Perkenalkan, nama saya Murjiati. Saya adalah salah satu fasilitator dari Desa Berdaya Rumah Zakat yang mengimplementasikan program pemberdayaan di desa ini. Nah, kali ini saya berada di KWT Amanah. Kegiatan kami sejak tahun 2017 tepatnya. Nah, sebelumnya di tahun 2004 KWT ini sudah berdiri, namun kegiatannya hanya terbatas kepada kita bertanam tanaman di sekeliling rumah masing-masing. Kemudian kami juga menjual jasa. Istilahnya kami menerima jasa bagi warga masyarakat yang membutuhkan jasa dari ibu-ibu untuk bekerja atau membersihkan lahan mereka. Begitu. Nah, setelah tahun 2017 Rumah Zakat mendampingi KWT ini, maka kami memiliki beberapa target, kemudian juga memiliki beberapa langkah ke depan untuk supaya bagaimana KWT Amanah ini semakin maju. Sehingga pada tahun 2018 kami mengajukan register, dan register ini salah satunya digunakan oleh KWT Amanah supaya mendapatkan program dari pemerintah untuk kemudian supaya dapat memberdayakan masyarakat di sekitar sini, khususnya KWT Amanah itu sendiri. Nah, sejak tahun 2018 kami memiliki kebun bibit desa. Kebun bibit desa itu adalah tempat di mana kami membibitkan bibit-bibit sayuran juga buah-buahan di sekeliling desa Jatimulyo ini, dan kemudian kami tanam di rumah kami masing-masing, dan pada akhir tahun 2019 bisa mengakses dana dari pemerintah dan kami mendapatkan program KRPL, dan akhirnya sejak saat itulah KWT Amanah ini memperoleh juga kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan dari hasil panennya ini kemudian untuk menyuplai program dari bantuan pangan non tunai dari dinas sosial. Nah, kami di sini bekerja sama dengan dinas sosial dan juga dinas pertanian Kulon Progo. Jadi hasil dari ibu-ibu bertani di sini seperti ada terong, kemudian ada kacang panjang, ada labu, dan juga jipang ini digunakan untuk penyaluran kurang lebih 500 paket sayur yang diberikan kepada penerima manfaat dari program pemerintah bantuan pangan non tunai. Nah, dalam perkembangannya juga banyak sekali permasalahan dan juga beberapa kendala kami selama di lapangan dalam pendampingan. Nah, karena apa ya? Jadi sumber daya manusia dari kelompok ini memang rata-rata ibu-ibunya itu lulusan SMP, ada juga yang SD dan beberapa yang lulus SMK, dan itu tidak banyak, dan itu menjadikan tantangan tersendiri bagi kami pendamping bagaimana sesuai dengan visi kami dari Desa Berdaya itu untuk menjadikan ibu-ibu ini berdaya. Jadi mereka mandiri, mereka mampu memenuhi kebutuhan dari rumah tangga mereka sendiri, dan
selebihnya juga bermanfaat untuk lingkungan masyarakat di sekitar sini. Dan alhamdulillah, walaupun dengan banyak kendala di tengah jalan, bagaimana kemudian awalnya yang dari 12 anggota kemudian berkurang lagi jadi 9, dan akhirnya sekarang sudah ada 30 ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani ini. Dan itu tentunya tidak mudah menyatukan antara kelompok yang masih muda, ibu-ibu muda, kemudian yang sudah senior. Itu tentu saja dalam perjalanan banyak perdebatan yang tapi walaupun dengan demikian kami senantiasa terbuka, kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi, kami mencoba banyak hal, dan akhirnya ya semua permasalahan itu dapat kami kami hadapi bersama-sama. Sehingga pada beberapa bulan lalu kami KWT Amanah menjadi tuan rumah dari launching gerakan menanam di pekarangan yang dihadiri oleh Bapak Panewu Girimulyo. Dan dari situ kami mendapat apresiasi dari pemerintah, kami mendapat support dari banyak pihak, menjadikan kami semakin bersemangat tentunya, dan juga menjadikan kami semakin hari semakin belajar lagi, ketemu orang baru, dan tidak terasa pendampingan ini juga tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, karena selain ini dijual di pasar bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, ternyata akhir-akhir ini hasil dari berjualan ibu-ibu yang ditaruh di kebun bibit itu laku, banyak wisatawan yang kemudian mampir untuk membeli hasil bumi dan juga produk-produk kami. Selain itu juga dari segi sosialnya juga beberapa ibu-ibu sudah mulai terbuka, sudah mulai bisa terbiasa untuk menanggapi banyak orang, bersosialisasi, dan juga ibu-ibu semakin hari semakin cakap. Mereka banyak belajar dari orang-orang baru yang tentunya sering mereka temui di lapangan. Rumah Zakat sendiri melalui program Desa Berdayanya itu mengimplementasikan program yang ada di antaranya pendidikan, ekonomi, dan juga lingkungan serta kesehatan. Nah, dalam bidang perekonomian kami mendampingi UMKM dan juga sesuai dengan potensi dari wilayah ini sendiri, karena Desa Berdaya itu basisnya adalah kita bekerja dalam satu desa, maka potensinya di sini Desa Jatimulyo itu berpotensi dalam hal pariwisata dan juga pertanian, karena sumber daya alam yang sangat bagus, maka program-program kami concern di lingkungan dan juga pertanian. Nah, dari Desa Berdaya sendiri kami mendampingi ada 5 KWT, kelompok wanita tani, yang di sini adalah KWT Amanah, dan yang selanjutnya itu ada KWT Mekarsari, ada di Dusun Sukomoyo juga. Kemudian di KWT Sukatani ada di Dusun Beteng, dan di KWT Dewi Sri ada di Dusun Beteng juga. Di sana budidaya jamur tiram. Kemudian ada satu lagi kurang lebih 6 bulan ini kami membuat KWT di area lokasinya ada di objek wisata Gunung Lanang. Nah, masing-masing KWT sendiri mempunyai spesifikasi produk-produk mereka tersendiri sesuai dengan passion dari ibu-ibunya sendiri, karena basicnya program Rumah Zakat itu lebih kepada memaksimalkan potensi yang sudah ada atau memoles potensi dari ibu-ibu sendiri. Jadi masing-masing KWT, contohnya di KWT Sukatani ini mereka bertanam sayuran. Di Sukatani itu mereka selain bertanam sayuran juga mereka berternak ayam Jawa petelur, dan juga punya juga budidaya ikan lele. Jadi masing-masing kelompok mempunyai kelebihan masing-masing, dan di KWT Dewi Sri itu mereka mempunyai
budidaya jamur tiram. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada banyak pihak yang sudah membantu, yang sudah mendampingi kegiatan kami, dari beberapa KWT, dari rumah zakat yang senantiasa memberikan pendampingan, juga memberikan sarana prasarana dan juga modal, kemudian juga dari pemerintah desa yang senantiasa mensupport kegiatan kami, ibu-ibu jadi tambah semangat, dan juga beberapa pihak-pihak lain dari Iwarong, dari masyarakat yang selama ini turut menjadi bagian dari kami, walaupun kami namanya kelompok wanita tani, tapi ternyata tidak bisa jalan sendiri dengan ibu-ibu saja, karena selama kami melakukan kegiatan itu selalu mendapat dukungan dan juga bantuan tenaga, moral, dan juga sumbangsi pikiran dari bapak-bapak juga. Jadi yang di sini ini adalah lokasi yang dulunya ini masih hutan, jadi masih tanamannya masih liar. Jadi kami membuka dari nol, dan alhamdulillah masyarakat di dusun Sukomoyo ini, satu RT, mereka berduyun-duyun membantu kerjasama untuk membuat di sini jadi lokasi yang bagus juga. Kemudian bercocok tanam di sini sehingga menghasilkan sayur-sayuran yang jumlahnya tentu saja tidak sedikit. Dan alhamdulillah selama beberapa bulan ini, dari bulan Januari sebelum pandemi ini, kami semuanya bisa dikatakan kami bisa mandiri secara pangan. Kami tidak terpengaruh dengan banyak di luaran sana dengan kekurangan pangan dan sebagainya. Malah kami bisa membantu masyarakat di sini tidak lagi membeli produk-produk dari luar, hasil bumi. Jadi sesuai dengan slogan dari Kulon Progo bahwa iso nandur ngopo tuku. Jadi kita sendiri bisa menanam. Jadi lebih baik memaksimalkan kita menanam sendiri dan digunakan untuk kepentingan kita sendiri juga. Oke, buat kalian semuanya yang lagi belajar atau lagi mau mulai bertanam-tanam sayuran, buah-buahan, apa segala macamnya, kalian tepat banget untuk lihat YouTube-nya Farming Explore, Jelajah Pertanian Indonesia, yang pastinya sangat bermanfaat buat pemula dan juga kita semuanya yang pengen semakin memperkaya pengetahuan kita tentang pertanian di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube channelnya Farming Explore. Oh iya, dan juga kalau kalian mau melihat kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan, silahkan juga boleh lihat YouTube channelnya Murji Bimantara. Itu adalah kegiatan-kegiatan sosial saya. Boleh juga di subscribe ya. Terima kasih.